Cek 1 2 3. Oke, sudah masuk ya. Selamat datang di video kita. Jadi terakhir kali saya bikin video kan itu tentang open former ya, mungkin beberapa bulan lalu gitu ya. Nah, hari ini itu saya mau membuat video tentang salah satu eksperimen lagi gitu ya, atau mungkin nanti yang akan jadi riset ya, Creasoft untuk membuka tahun 2026 ini gitu ya. Kalau misalkan tahun kemarin kan riset yang salah satu sempat dikerjakan gitu ya di awal tahun dan sampai publikasi itu kan self-perturbation learning. Nah mungkin yang ini gitu ya, yang sedang kita bahas kali ini akan menjadi pembuka publikasi gitu ya, publikasi riset Creasoft di tahun 2026 ini gitu ya. Langsung saja gitu ya. Jadi apa topiknya gitu ya? Topiknya itu secara umum atau secara general, topiknya adalah bagaimana kita membandingkan gitu ya, arsitektur sequence model yang ada gitu ya, yang ada di publik gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu gitu ya, kalau Transformers itu tidak sendirian gitu loh. Transformers itu punya banyak alternatif gitu ya. Bukan cuma RNN, bukan cuma LSTM gitu loh. Ada banyak sekali alternatif dari Transformers gitu ya. Biasanya mereka itu menyebutnya adalah sequence model karena Transformers itu adalah sequence model. RNN itu adalah sequence model. Sequence model itu apa? Kalau misalkan teman-teman gak ngerti apa itu sequence model. Sequence model adalah sebuah arsitektur deep learning gitu ya, yang dia itu ya memproses sequence gitu loh. Transformers memproses token atau teks ya, di tokenisasi dulu jadi sequence dan diproses gitu loh. RNN pun sama gitu loh. RNN memproses bisa teks gitu ya, bisa apapun yang dibuat sequence dulu, dijadiin token dan diproses satu persatu kalau RNN ya. Kalau Transformers bisa semuanya langsung. Itu beda RNN sama Transformers kalau teman-teman tidak ngeh gitu loh. Nah, selain dua alternatif tersebut, RNN, Transformers dan mungkin LSTM ya, itu banyak sekali alternatif. Salah satu alternatif yang paling populer mungkin adalah Mamba gitu ya. Mamba itu state space model gitu ya. Mamba itu versinya setahu saya sudah ada 3 versi utama, Mamba 1, Mamba 2, Mamba 3 gitu ya. Mamba 1, Mamba 2, Mamba 3 itu arsitektur yang beda-beda loh. Maksudnya dia tuh kayak Mamba 1, Mamba versi 1 gitu ya. Mamba versi pertama kalau tidak salah tahun 2023 merilisnya gitu ya mereka. Mamba versi 2 itu menyempurnakan Mamba 1 gitu ya, dirilis tahun 2024. Nah, Mamba versi 3 itu memang belum rilis secara resmi gitu ya. Namun kalau misalkan teman-teman pinter nyari bacaan gitu loh, Mamba 3 itu versi peer review atau anonimisnya itu sudah rilis di open review. Kalau tidak percaya sini open review. Jadi kalau teman-teman sudah tahu kalau Mamba 3 akan rilis atau bahkan sudah baca papernya, teman-teman pasti tahu gitu ya kalau Mamba 3 itu akan disubmit ke ICLR 2026 tahun ini gitu ya. Di sini tidak disebutkan gitu ya authornya siapa gitu ya. Cuman ini sudah ada papernya nih, mereka sudah bikin gitu. Itu untuk Mamba 3. Itu untuk Mamba 3. Nah, balik lagi gitu ya ke topik riset yang mau kami kerjakan gitu ya, yang mau Creasoft kerjakan, yaitu membandingkan sequence model.
Nah, so far gitu ya, kami memang belum membandingkan semua sequence model yang ada karena itu banyak sekali gitu loh. So far gitu ya, kami itu baru membandingkan beberapa arsitektur yang unik gitu ya, yang unik, yang bisa dibilang baru juga gitu ya. Jadi nggak terlalu jadul gitu ya. Kalau misalkan kayak ada beberapa sequence model yang sudah lama gitu ya, sudah lama dan sudah apa ya namanya, dia bisa dibilang sih sudah digantikan gitu loh, sudah digantikan. Jadi mereka dulu rilis gitu ya, sempat apa ya namanya, sempat digadangkan menjadi pengganti Transformers lah, apalah gitu ya. Tapi pada akhirnya ada orang lain yang merilis versi yang diklaim gitu ya, yang diklaim lebih bagus daripada versi tersebut. Contohnya apa? Contohnya RedNet gitu ya. RedNet itu belum kita coba gitu loh. RedNet itu Retentive Network. Retentive Network seperti ini dirilis tahun 2023 oleh Microsoft. Tapi gitu ya, kami belum mencoba ini gitu ya. Kami belum mencoba ini karena dari banyak paper yang rilis yang baru-baru gitu ya, yang membandingkan RedNet dengan apa gitu ya. Itu RedNet performanya itu inferior lah dibanding yang lain. Jadi kami juga belum mencoba gitu ya. Mungkin RedNet nanti akan kita coba gitu juga sih kalau misalkan nanti ada waktu. Cuman yang baru kami coba gitu ya, yang baru kami bandingkan, pertama itu tentu saja Transformers itu mau di apa ini, mau di model lama, mau di model Quen, mau di model Gemma, mau di model DeepSeek beda sih, ada versi beda ya. Tapi kalau judulnya adalah Transformers Solve Attention gitu ya, itu semuanya sama gitu loh. Beda-bedanya beda dikit doang gitu loh. Contohnya apa? Contohnya Quen itu nambah norm layer di Q dan K projection itu gitu ya, dibanding lelama yang versi awal ya. Terus ada juga Transformers yang dia itu pakai ini ya, pakai bias di Q, K dan V. Ada yang tidak pakai bias, tapi intinya Transformers itu sama semua gitu loh. Kayak beda-beda dikit doang lah. Jadi kami tuh ngambilnya lelama, udah gitu. Lelama Transformers gitu ya. Kalau misalkan kayak diganti-ganti tipis-tipis gitu ya, diganti-ganti. Jadi misalkan Quen Transformers, bedanya nggak jauh beda gitu loh, nggak jauh beda. Teman-teman melihat misalkan lelama dan Quen itu beda jauh gitu ya, itu karena mereka memang ngetrainingnya itu dengan metode yang sangat-sangat jauh berbeda. Dataset yang mereka gunakan jauh berbeda. Terus ukuran modelnya pun berbeda-beda juga. Jadi makanya bedanya jauh. Tapi kalau misalkan teman-teman ngetrain lelama Quen, ukurannya sama, datasetnya sama, metodenya semuanya sama, itu bedanya dikit gitu loh. Jadi nggak usah memperdebatkan antara versi Transformers yang ini, versi Transformers yang itu, enggak sama itu mah ya, gitu loh ya. Jadi kami ngambilnya lelama gitu ya, lelama Transformers. Terus apa sih namanya, kenapa di sini ada Transformers lagi nih, Transformers FLA. Nah ini kenapa ada versi Transformers lagi nih. Jadi saat training gitu loh, saat training saya tuh melihat ada perbedaan gitu ya, perbedaan ini loh. Saya melihat ada perbedaan
perbedaan antara implementasi dari Hugging Face yang resmi, yang official. Jadi library Hugging Face dengan library FLA. Library FLA itu apa lagi? Gitu. Library FLA itu adalah library Flash Linear Attention. Ini yang saya gunakan gitu loh untuk mengimplementasikan arsitektur alternatif, karena mereka sudah kayak ya udah, tinggal mereka ini library udah jadi, tinggal mau pakai arsitektur apa tinggal pasang gitu loh ya. Jadi saya tidak perlu implementasi dari awal gitu ya, coding dari awal. Jadi saya nggak perlu gitu ya. Dan mereka juga kalau sudah bikin library seperti ini juga mereka validasi si model-modelnya itu sudah selesai gitu loh. Jadi bisa dibilang ini model-model yang sudah tinggal pakai aja gitu loh. Jadi tinggal pakai. Nah, saya menemukan bahwa ini pada pakai loading segala. Saya menemukan bahwa transformers di FLA, jadi ini transformers doang ya. Jadi nggak ada bedanya arsitekturnya sama dengan lelama di Hugging Face gitu ya, atau transformers di Hugging Face. Nggak ada beda sama sekali gitu. FLA itu punya scaling untuk loss function. Loss function itu si cross entropy loss gitu ya, cross entropy loss. Dia itu scalingnya berbeda dengan yang punya Hugging Face. Jadi kalau misalkan kita lihat di training run-nya, aduh ini lama banget lagi. Kalau misalkan ini lihat di training run-nya, loss function atau hasil gitu ya, hasil dari FLA ini sekitar kurang lebih 4 kali gitu ya, 4 kali lebih besar daripada Hugging Face lossnya ya. Cuman 4 kali lebih besar itu bukan sesuatu yang kayak apa ya, bukan sesuatu yang kayak oh FLA nih berarti implementasinya gagal nih ya, bukan gitu loh. Itu tuh kayak scaling aja. Jadi mungkin kurvanya tuh kelihatannya sama gitu ya, kurvanya kelihatannya tuh menurun gitu ya, terus lengkung gitu ya. Cuman kalau misalkan Hugging Face itu 4 kali lebih kecil. 4 kali lebih kecil tuh misalkan gini, Transformers Hugging Face loss pertama itu 5, FLA itu loss pertamanya adalah 20. Kelihatannya mungkin sangat besar ya perbedaannya ya. Cuman ketika sudah misalkan lossnya sudah menurun sangat kecil, misalkan 0,1, 0,0, 0,01, maka yang dari FLA ya cuma 0,4. Nggak beda jauh kan gitu ya, nggak beda jauh. Makanya hasilnya juga bukan gagal, tapi beda aja gitu loh. Bedanya tuh bisa dibilang undertrained karena loss yang dari FLA ini turunnya nggak secepat yang Hugging Face gitu loh. Tuh lihat ya, di sini abduction lebih tinggi. Cuman ya gitu ya. Soalnya kenapa di sini saya masukkan yang FLA Transformers, karena saya mau membandingkan kalau misalkan FLA ini beda gitu ya, beda loss scalingnya dibandingkan dengan Hugging Face, itu seberapa jauh gitu ya bedanya. Jadi seperti itu. Makanya membandingkan Hugging Face implementation dengan yang lain ini bisa dibilang ada sedikit disclaimer gitu ya di situ, karena yang lain itu pakai Flash Linear Attention kernelnya, tapi yang dua ini lelama Hugging Face dan LFM itu menggunakan Hugging Face. Sudah. Nah ini. Nah ini nih. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat nih, ada yang di atas nih. Ada banyak yang di atas. Ini yang FLA. FLA implementasi FLA. Dia di atas semua gitu ya. Dia lebih tinggi semua.
Dan yang di bawah ini yang hugging face. Di sini kelihatannya mungkin gede ya. Ini karena saya ngeplotnya pakai logarithmic scaling. Kalau misalkan pakai linear scaling mah tuh. Kalau pakai linear scaling nggak kelihatan. Jadi makanya saya bilang ini mah bukan gagal, tapi beda aja, beda scaling doang. Tuh, gak jauh beda tuh ya. Ya. Seperti itu. Jadi itu. Nah, jadi itu untuk disclaimer implementasinya. Ada dua implementasi berbeda, dari Hugging Face dan dari FLA. Seperti itu. Nah, yang kita bandingkan tentu saja tadi pertama ya, dari baseline ya, lama Transformers. Terus ini LFM apa nih gitu ya. LFM itu salah satu arsitektur gitu ya, arsitektur alternatif namanya LFM. Kalau misalkan teman-teman tahu, ada namanya LFM 2. Nah, ini nih LFM 2 dari Liquid AI. Dia ini arsitektur yang beda, bukan Transformers ini. Dia hybrid gitu ya, dia hybrid arsitekturnya. Nah, tadi dia hybrid, ada bloknya kalau tidak salah. Atau bahkan kalau teman-teman mau baca papernya pun ada LFM 2 papernya ya. Nih, LFM 2 tuh ada papernya. Nah nih ya, LFM 2 Technical Report. Nah, arsitekturnya seperti apa? Arsitekturnya itu sederhana loh kalau LFM 2 ya. Kalau dibandingkan arsitektur yang lain gitu ya, Mamba, terus apa yang namanya, Mamba, terus yang saya bandingkan kan banyak nih, Kimi, Delta Attention, Multi-Head, Latent Attention, Mesonet, Native Sparse Attention. LFM 2 ini sangat sederhana ya, sangat sederhana gitu loh. Nih, dia itu hybrid ya, hybrid antara Transformers. Dia menggunakan group query attention. Group query attention tuh nggak jauh beda, nggak jauh, hampir sama dengan Transformers yang biasa gitu, yang multi-head attention. Terus hybridnya dengan apa? Hybridnya dengan ini, gated short convolutional block gitu ya. Tuh lihat aja tuh ya, kayak begini doang nih. Enggak, ini gating nih ya, B gating dengan X, terus hasilnya dimasukin ke conv, dari conv keluar di gating lagi, terus masuk ke linear. Udah. Ini sangat simple. Saya suka nih ya, untuk arsitektur LFM 2 gitu loh. Dan by the way gitu ya, LFM 2 itu ada di OpenFormer gitu ya. OpenFormer yang sempat saya jelaskan di video saya sebelumnya gitu ya. Di OpenFormer itu salah satu model pertama yang diimplementasikan adalah LFM 2 karena simpel gitu ya. LFM 2 ini favorit saya gitu ya, untuk model-model alternatif atau arsitektur alternatif gitu ya. Nah, itu LFM 2. LFM 2 ini kalau apa sih namanya? Kalau teman-teman lihat nih ya, itu salah satu model yang kandidat yang paling bagus di antara yang lain gitu ya. Jadi dia itu nilainya paling oke gitu ya. Itu 74, 73, 23%. 23% juga. Walaupun sebenarnya di di task induction gitu ya, induction dia itu masih kalah dengan PATH tuh tinggi banget, di 94%. Untuk yang induksi doang ya, untuk induksi doang, sama abduksi juga PATH paling tinggi sih. Cuman overall yang kayak dia tuh menunjukkan
dia itu scalingnya benar gitu ya. Jadi semakin di training makin lama dia akurasinya makin tinggi, terus konsisten gitu ya. Dan dia juga ya paling all rounder bisa dibilang. Itu LFM 2 by the way. Nah itu. Nah kalau misalkan teman-teman masih gak ngerti ini deduksi, induksi, abduksi apa, nanti kita jelasin lah ya. Dan ya ini ada arsitektur lain juga nih ya. Kalau misalkan kita jelasin satu-satu nanti ini video sangat panjang, jadi saya sebutin aja gitu ya. Multi head latent attention ini apa nih? Ini yang DeepSeek gitu ya. Ini arch attention punya DeepSeek, MLA biasanya mereka menyebutnya. MLA ini digunakan di DeepSeek V2 dan DeepSeek V3. Ini kenapa bisa dibilang arsitektur yang unik gitu ya. Jadi ini tuh bukan cuma sekedar attention layer yang diubah sedikit, tapi ini lumayan gitu ya. Ini perubahannya lumayan kerasa. Jadi dia tuh kayak apa ya, memproyeksikan si query key dan v projectionnya ke low rank. Jadi ukuran si query key dan value-nya itu semakin kecil. Itu ya. Dan walaupun itu tuh tidak kerasa waktu training, itu tuh kerasa waktu inference. Ya, itu kalau misalkan teman-teman ngulik DeepSeek dari paper-paper sebelumnya pasti udah tahu lah multi head latent attention. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membaca tentang itu ya baca aja paper DeepSeek V2, DeepSeek V3, itu baca aja. Kalau saya jelasin di sini nanti lama banget ini video. Terus Kimi Delta Attention. Ini adalah arsitektur Delta Attention yang diperkenalkan oleh Kimi. Kimi itu ya Kimi gitu. Kimi itu salah satu AI labs dari Cina gitu ya. Yang dia tuh punya Kimi K2. Ini Kimi K2 salah satu model yang mantep banget gitu ya. Mantep banget lah. Nah, mereka itu sempat merilis namanya Kimi Linear. Nah, Kimi Linear ini memakai Kimi Delta Attention tuh. Nah, dan menariknya gitu ya, ini saya kasih tahu. Menariknya Kimi Delta Attention ini adalah salah satu model yang di benchmark long context. Benchmarknya apa? Benchmarknya itu konteks arena, kalau tidak salah ya. Konteks arena. Nih ya. Di benchmark ini, di konteks arena itu Kimi salah satu yang paling tinggi. Bentar nih, guys. Ya lumayan lah ya. Coba kalau kita misalkan bandingkan dengan yang lain. Oh, ini bukan Kimi Delta Attention, ini Kimi K2. Lah kenapa tidak dimasukin, guys? Kimi. Apa ini benchmark baru ya? Atau sempat dihapus ya? Kalau tidak salah ya, itu sempat tahu dari salah satu postingan di X. Kimi konteks arena. Nah ini ya, nih, konteks arena gitu ya. Waktu itu bulan November. Nah, Kimi mana nih? Bukan, guys. Ini Kimi K2 Thinking. Oh nih, Kimi Linear. The Linear 48B results itu outperform
Gemini 3 Pro. Jadi tuh lihat nih ya. Jadi Kimi linear waktu itu sempat kayak ini ya, kayak dia tuh open source sendiri gitu ya, open model sendiri di sini gitu. Tuh lihat ya. Ini Gemini 3 Pro nih. Model-model Gemini itu long konteksnya bagus karena mereka konteks windownya memang 1 juta gitu loh. Nah Kimi linear ini dia open source sendiri. Saya nggak ngikutin kenapa Kimi linear itu dihapus dari atau tidak ditampilkan di konteks arena lagi. Dulu sempat di bulan November. Dan itu model yang ini guys. Model yang ini. Dan dia menggunakan Kimi Delta Attention yang sedang kita bandingkan di sini. Dan so far sih saya lihat hasilnya agak mengecewakan sih. Jujur ya, hasilnya agak mengecewakan tuh. Dia induksinya 6%. Pokoknya kecil lah gitu ya. Walaupun deduksinya lumayan 40%. Nah, ini sebetulnya data-data yang bisa dibilang masih kurang lengkap gitu ya. Masih kurang lengkap datanya ini gitu ya. Jadi mungkin nanti ada inilah ya, ada analisis dan ada eksperimen lebih lanjut seperti itu gitu lah. Terus ada lagi nih PATH ini apa gitu ya. PATH itu adalah salah satu arsitektur yang namanya itu apa ya namanya? Sini PATH Attention. Saya lupa gitu ya. Saya lupa dia itu PATH itu maksudnya PATH itu kepanjangannya apa, cuman ini ada di sini. Kalau misalkan teman-teman mau lihat papernya, penjelasannya, ya baca aja di sini. Teman-teman buka Flash Linear Attention di GitHub dan teman-teman lihat nih list implementasi yang mereka sudah masukin gitu ya ke library ini, dan mereka juga merefer ke paper dari arsitektur tersebut gitu loh. Tuh. Banyak banget ini ya, banyak banget. PATH, terus MesaNet, terus Native Sparse Attention, dan Mixture of Memories gitu ya. Yang baru saya coba gitu ya untuk di sini. Jadi ya seperti itu gitu ya. Ini untuk model-model yang saya tes gitu ya. Saya evaluasi. Apakah cuma segini doang? Enggak. Ya. Nanti akan bertambah gitu ya, yang dicoba gitu ya. Model-model yang dicoba, Mamba aja kan belum masuk nih. Mamba aja belum masuk gitu loh. Kenapa Mamba belum masuk? Karena yang baru ada kan itu Mamba 1 dan Mamba 2 ya. Mamba 3 mau rilis nih gitu ya. Mungkin nunggu sedikit Mamba 3 udah ada gitu lah. Nunggu sebentar Mamba 3 nanti udah ada implementasinya dan bisa langsung dicoba gitu ya. Seperti itu. Terus ini kan hasilnya ya. Ini hasil sementara ya. Ini hasil sementara doang. Hasil sementara gitu ya. Kita membandingkan. Tadi kan saya sudah bilang ya, LFM itu salah satu kandidat yang paling bagus. Ini satu apa guys? Kok jadi satu? Kayaknya sempat ketimpa ya. Ini kayaknya bukan satu nih. Tapi LFM ini salah satu kandidat yang bisa dibilang paling all rounder gitu ya. Tuh. Dia tuh paling konsisten gitu ya, paling konsisten. Dan salah satu kandidat yang paling jelek gitu ya, itu mungkin MesaNet. Bisa jadi ada yang lebih jelek daripada MesaNet gitu ya. Nanti mungkin kalau misalkan kita coba lagi arsitektur lain gitu ya, mungkin ada yang bisa lebih jelek daripada MesaNet. Cuman so far sementara yang paling jelek itu MesaNet. Ini bisa dibilang jelek karena mungkin memang jelek, atau ada kesalahan saat implementasi. Contohnya apa? Kesalahan saat implementasi.
bisa jadi gitu ya, bisa jadi sejelek ini itu karena ini guys, karena flash linear attention implementasinya salah. Kenapa saya bisa menduga hal tersebut? Karena flash linear attention itu pernah mengimplementasikan arsitektur secara kurang ini ya, kurang tepat. Itu di mana? Di RWKV 7. Kenapa saya bisa bilang ini? Karena author RWKV 7 sendirilah yang bilang implementasi di flash linear attention itu salah. Itu sempat ada drama gitu ya. Sempat ada drama antara authornya RWKV 7 dengan maintainer dari flash linear attention. Dia bilang pokoknya ada drama banget lah itu ya. Sampai maintainernya FLA udahlah ngeblok si authornya si RWKV 7. Dan makanya teman-teman di sini lihat gak ada RWKV 7 karena saya tahu implementasinya kurang tepat gitu ya. Jadi ya gak saya masukin ke sini gitu loh. Bisa jadi seperti itu juga gitu ya. Bisa jadi seperti itu kasusnya di Mesanet gitu ya. Cuman yang Mesanet ini autornya nggak ngeh aja gitu loh. Bisa jadi ya, bisa jadi doang. Jadi ini kan menduga saja gitu loh. Soalnya dia nih Mesanet nih kecil banget gitu loh. Kecil banget tuh, 0% bahkan nih ya. 0% guys gitu, 0% kecil banget. Antara memang arsitekturnya memang jelek banget atau implementasi yang salah, bisa jadi ya. Atau bisa jadi bukan FLA-nya yang salah, bisa jadi saya yang salah. Bisa jadi implementasi di codingannya gitu ya. Codingnya misalkan saat training, saat inference gitu ya, saat eval itu salah. Bisa jadi ya. Cuman so far codingan untuk eval ya, untuk evaluasi, untuk tes, dan bahkan untuk training dari semua ini, dari semua arsitektur itu sama semua gitu ya. Jadi kayak saya cuma tinggal ngeganti nama doang gitu lah. Pakai ini, pakai itu, pakai ini. Nggak ada codingan yang saya buat berbeda gitu loh. Logiknya sama. Jadi saya juga ya mungkin nanti kalau misalkan saya nemu gitu ya, saya nemu sesuatu, mungkin ya akan saya perbaiki lah. Cuman so far itulah gitu ya. Ini untuk model-model yang dites gitu ya, dan hasilnya sementara gitu ya. Lalu gitu ya, tadi kan saya sempat ini ya, deduksi, induksi, abduksi ini apaan gitu loh. Oke gitu ya. Jadi mari kita menjelaskan bagaimana gitu ya kita mengevaluasi gitu ya, mengevaluasi model-model ini gitu ya. Jadi gitu ya, saya itu membuat dataset bernama Elementary Cellular Automata, Elementary Cellular Automata 0, EK0 gitu ya. Ini tuh dari mana gitu ya? Ini itu dari kalau misalkan teman-teman tahu namanya Wolfram Elementary Cellular Automata. Nah seperti ini guys ya. Elementary Cellular Automata ini adalah sebuah aturan-aturan sederhana yang ketika diteruskan, ya ampun kok kayak gini ya. Nah ini nih. Nah seperti ini. Aturan-aturan sederhana seperti ini yang ketika diteruskan dia tuh akan membuat pola yang menarik gitu ya. Pola yang menarik seperti ini. Ini contoh. Ini contoh nih ya. Nah, rule 50 seperti ini, rule 51 seperti ini, rule 52, rule 201. Sepakatnya ada 256 rule. 256 rule. Enggak sih, 255 rule. Kayaknya satu rule-nya nih, si rule 0 kayaknya enggak terlalu signifikan gitu ya. Cuman inilah ya. Ada 256 rule. 256 rule dan mereka itu
kayak membuat pola-pola yang menarik gitu ya, pola-pola menarik seperti ini. Nah, dan kita itu akan membuat gitu ya, membuat dataset yang berdasarkan pola-pola ini gitu ya, berdasarkan pola-pola ini. Jadi contohnya adalah nih, induction, startnya seperti ini, end-nya seperti ini, stepsnya 12 gitu ya, hint kelas 4. Nah, jadi ini disuruh menebak gitu ya, rule dari ini tuh apa. Nah, maka ada prosesnya seperti ini, dan yang sudah ditemukan rule-nya adalah ini. Contohnya deduksi nih, deduksi paling jelas lah. Kita punya rule 19 seperti ini, stepsnya ke depan 15, dan starting point-nya adalah ini. Maka dilakukan seperti ini, terus dapat hasil akhirnya adalah seperti ini. Ini itu bukan pola-pola yang random ya, ini bukan pola yang random, ini mengikuti pola dari elementary cellular automata seperti ini. Jadi polanya tuh jelas lah, polanya bisa dihitung gitu ya, dan di sini gitu ya, dan maka dibuat jadi sebuah dataset seperti ini gitu ya, untuk si modelnya itu memprediksi gitu ya. Nah, dari ini tersebut maka didapatkan tiga task, yaitu deduksi, induksi, dan abduksi. Deduksi, induksi, abduksi itu apa? Deduksi itu adalah forward simulation. Jadi kita punya rule dan kita punya starting point. Prediksilah hasil akhir gitu ya dari starting point tersebut. Ini gampang gitu ya. Terus induksi itu apa? Jadi kita punya starting point dan ending point gitu ya. Kita harus menemukan ini tuh rule apa gitu ya, rule apa yang menyebabkan kita punya starting point dan ending point seperti ini gitu loh. Terus ada abduksi kita punya ending point dan kita punya rule yang yang kita sudah tahu rule-nya. Nah, kita harus menemukan starting point-nya apa. Ini cuma dibolak-balik doang gitu ya, antara deduksi, induksi, dan abduksi gitu loh. Tapi saat mencari jawabannya itu metodenya itu sangat berbeda di antara yang lain lah. Cuman kalau misalkan teman-teman mau lihat, baca aja di sini. Nah, deduksi, induksi, dan abduksi itu saya dapat dari mana? Saya dapat dari paper ini. Ini paper yang salah satu yang sempat rame tahun kemarin, namanya Absolute Zero gitu ya. Absolute Zero ini adalah paper reinforcement learning untuk LLM yang dia itu tanpa dataset sama sekali. Tanpa dataset sama sekali sih sebenarnya enggak juga sih. Bisa dibilang ini adalah membuat dataset sendiri gitu ya. Datasetnya itu dibuat dari mana? Datasetnya itu dibuat dari kayak begini nih. Nah, ini nih. Jadi ada triplet gitu ya. Triplet pertama input, terus kedua program, ketiga output. Nah, si modelnya dalam case ini adalah LLM itu disuruh untuk mengerjakan soal gitu ya, mengerjakan soal. Misalkan kita punya input ini dan kita punya program ini, hasil outputnya apa gitu ya. Misalkan kita punya program ini, outputnya ini, inputnya apa. Misalkan kita punya inputnya ini, outputnya ini, programnya apa. Ya kayak gitu. Mereka menyebutnya deduksi, abduksi, dan induksi. Sama juga konsepnya gitu loh. Jadi saya dapat inspirasinya dari sini, Absolute Zero gitu loh. Seperti itu guys. Nah, dan makanya kita mendapatkan ini gitu ya, mendapatkan table seperti ini, deduksi, induksi, dan abduksi.
Nah terus ini apa lagi nih, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ini apa? Nah ini bukan dari paper absolute zero tadi, tapi ini adalah properti dari dataset atau properti dari elementary cellular automata. Elementary cellular automata itu punya ini guys, punya mana nih? Elementary cellular automata class. Elementary cellular automata itu punya tingkat kompleksitas yang berbeda-beda. Mana nih guys ya? Pokoknya kayaknya bukan di sini deh. Oh ya ini. Ya, ada kelas 1 gitu ya. Kelas 2, kelas 3 dan kelas 4 gitu ya. Nah, kelas 1 itu adalah rule yang uniform. Uniform tuh uniform gitu loh. Jadi ketika sudah gitu ya, ketika sudah 1 gitu ya, maka dia akan terus menerus gitu ya, nggak berubah. Seperti ini, rule 4. Dia kan nggak berubah tuh, terus saja kayak gitu ya. Nah, terus kelas 2. Kelas 2 ini rule yang dia itu repetitif, mengulang aja gitu ya, mengulang terus gitu loh, mengulang terus. Contohnya apa nih? Contohnya rule 1 deh nih. Dia kan mengulang aja nih, mengulang aja. Terus rule 3 ini chaos guys, ini rule yang chaos. Kelihatannya mungkin sebagai chaos gitu loh, kelihatannya chaos. Contohnya apa nih? Contohnya rule mana ya guys? Rule 45 apa ya? Rule 45 contoh nih ya, yang kelihatannya agak chaos gitu ya. Tuh, kalian chaos kan ya. Rule 45. Terus ada kelas 4. Ini rule yang kompleks gitu ya. Tidak random tapi kompleks. Contohnya apa nih? Rule 18 tuh, ya kan. Dia itu kayak membuat pola-pola yang kelihatan ada polanya, tapi kompleks. Kita tuh tidak jelas gitu ya untuk setelah apa ya namanya? Setelah steps ini kita tuh lanjut apa, kita tidak obvious gitu ya, tidak straightforward. Cuman ada ini, ada polanya seperti itu. Jadi saya memisahkan gitu ya, memisahkan antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4. Dan kita dapatkan di sini seperti ini. Gitu ya. Kelas 1 paling gampang, kelas 2 ya lebih susah dikit, kelas 3 chaos, kelas 4 itu yang susah gitu ya. Susah tapi tidak mungkin. Susah tapi mungkin. Susah tapi mungkin. Seperti itu guys. Dan ya itu mungkin ya. Nah, dan elementary cellular automata ini salah satu apa ya namanya? Salah satu simulasi gitu ya, simulasi yang digunakan di paper-paper atau eksperimen sebelumnya. Jadi saya itu bukan yang pertama yang mencoba ini gitu ya. Ada yang sudah mencoba. Contohnya apa? Yang paling jelas itu adalah ini, paper Intelligence at the Edge of Chaos. Mereka itu menggunakan elementary cellular automata (EK). Jadi LLM atau bukan sih, sequence model atau LLM itu di training dengan elementary cellular automata. Tuh seperti ini kan ya. Terus mereka setelah mendapatkan modelnya yang sudah di training dengan elementary cellular automata, itu mereka fine tuning untuk task-task tertentu. Contohnya catur atau ini abstraction and reasoning gitu ya. Singkatnya, setelah mereka melakukan eksperimen ini, mereka itu menemukan bahwa model yang ditrain dengan
model yang ditrain menggunakan rule nomor 4 gitu ya, semakin kompleks gitu ya, semakin kompleks maka hasil transfer learningnya atau modelnya itu akan semakin pintar gitu ya. Makanya mereka menyebutnya di sini intelligence at the edge of chaos. Intelijensia itu akan muncul ketika mereka itu dilatih oleh environment yang hampir chaos, at the edge of chaos. Jadi jangan di state yang chaos banget, tapi tetap kompleks gitu ya. Makanya at the edge of chaos. Itulah singkatnya untuk paper ini. Terus paper lain yang menggunakan elementary cellular automata apa? Ini paper baru gitu ya. Jadi paper 6 Januari tuh, lihat ya. Ini from entropy to epiplexity. Ini bisa dibilang apa ya? Versi analisis gitu ya. Analisis yang lebih dalam daripada intelligence at the edge of chaos gitu ya. Ini tuh analisisnya lebih jauh gitu ya, lebih dalam daripada sekadar eksperimen yang dilakukan oleh paper intelligence at the edge of chaos. Dia itu menjelaskan fenomena atau menjelaskan apa yang disebut sebagai epiplexity. Itu ribet sih kalau saya jelasin di sini. Cuman mereka itu salah satu eksperimennya adalah menggunakan elementary cellular automata juga. Ada nih ya tadi guys. Nah ini nih ya. Jadi mereka menggunakan elementary cellular automata juga tuh. Rule 15, rule 30, rule 54 gitu ya. Kurang lebih insight-nya sama gitu ya. Ketika model itu ditrain dengan rule yang kompleks tapi tidak chaos gitu ya. Tidak chaos banget, itu hasilnya akan menghasilkan epiplexity yang lebih tinggi. Epiplexity itu apa aja? Baca aja papernya ini gitu ya. Baca aja papernya kalau mau tahu apa itu epiplexity. Seperti itu guys. Nah, dan ya sudah gitu ya. Kita sudah dapat inilah ya. Kita sudah dapat tadi backgroundnya dan apa ya, saya terinspirasi dari paper-paper mana saja gitu ya untuk mendapatkan dataset ini. Lalu purpose gitu ya dari dataset ini apa gitu ya. Kenapa saya bikin dataset ini? Kenapa saya coba eksperimen ini? Ya untuk dapat ini. Untuk dapat Untuk dapat ablation test ini gitu ya. Untuk mengevaluasi sequence model arsitektur gitu ya. Arsitektur sequence model itu mereka itu bagus atau tidak. Mereka itu bagus untuk tugas ini atau tidak, tugas deduksi, tugas induksi, tugas abduksi. Jadi kayak stress test lah, kayak stress test. Jadi kalau misalkan teman-teman katakanlah tidak punya dataset seperti ini, tidak punya proses evaluasi seperti ini yang saya gunakan, teman-teman akan bingung gitu ya untuk untuk mengetes. Saya mau pakai transformers apa Mamba ya? Saya mau pakai transformers apa LSTM ya? Saya mau pakai multi head latent attention apa Key delta attention ya? Oke, mungkin teman-teman bisa baca papernya masing-masing gitu ya. Multi head latent attention apa, Key delta attention apa, transformers apa, terus native sparse attention apa. Mereka ada papernya masing-masing gitu ya. Dan bahkan ada juga orang yang ngasih perbandingannya gitu ya, perbandingan antara satu arsitektur dengan yang lain. Namun perbandingan yang ditunjukkan itu sangat-sangat kurang lengkap. Contohnya nih ya, saya kasih tahu. Contohnya nih ya. Salah satu perbandingan yang lengkap deh nih ya. Itu ketika mesanet nih. Jangan mesanet ya. Mana ya guys ya? Ini yaudah coba KDA ya. Kalau tidak salah KDA sempat ada perbandingan. Nah, contohnya ini deh.
KDA gitu ya, Kimi Data Attention itu cuma membandingkan Kimi linear dengan GDN. GDN itu apa? GDN itu Gated Data Attention. MLA ini apa? Yang tadi Multi Head Latent Attention. Perbandingannya kayak dikit-dikit doang dengan yang lain, nggak semua arsitektur dibandingkan. Terus yang dibandingkan pun dia membandingkan dengan benchmark seperti ini. Tuh lihat aja tuh ya, nggak beda jauh. Ini 81, ini 82, ini 82. Nggak beda jauh gitu loh kelihatannya. Jadi nggak jelas juga sebenarnya apa namanya, perbedaan antar arsitektur itu tidak kontras. Dan teman-teman kalau mau mencoba sendiri gitu ya, kalau mau membandingkan sendiri antar arsitektur, itu mahalnya luar biasa gitu loh. Masa teman-teman mau nyoba training sampai 1,4 triliun token? Kan enggak gitu loh. Jadi gitu ya. Ini apa namanya, manfaat gitu ya, atau sebenarnya alasan gitu ya, background masalah kenapa dataset seperti ini tuh harus ada gitu ya. Atau misalkan teman-teman nggak usah versi yang seperti ini deh, teman-teman misalkan punya dataset sendiri gitu ya, tapi yang yang sama juga fungsinya gitu ya, dataset yang tidak besar gitu ya, dataset yang kecil, dan dataset yang bisa di training, yang bisa digunakan untuk mentraining model yang kecil dengan cepat gitu ya, dan untuk tahu gitu loh ya, perbedaan antar arsitektur itu seperti apa. Lihat aja di sini ya. Itu perbedaan antar arsitektur kelihatan banget. Ini sampai 0%, ini ada yang 94%. Kan beda jauh banget ya gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi itu backgroundnya, itu background masalahnya. Kenapa dataset seperti ini itu kenapa saya mau membuat dataset seperti ini gitu ya. Jadi ya gitulah, itu untuk backgroundnya. Dan kalau misalkan teman-teman datang gitu ya, backgroundnya itu bukan dari natural, bukan dari NLP, bukan dari orang-orang yang mainin Transformers, bukan orang-orang yang mainin LLM. Misalkan teman-teman datang dari backgroundnya computer vision deh, teman-teman kan tahu ada dataset namanya CIFAR gitu ya. CIFAR dataset namanya CIFAR. Ini dataset kecil gitu ya. Dataset image classification kecil ini. Ukurannya cuma 60.000 totalnya ya. 50.000 training, 10.000 untuk tes gitu ya. Dan dia tugasnya pun sederhana. Ada 50.000 gambar. Dia mengklasifikasikan antara 10 kategori atau 100 kategori. Yang 10 itu CIFAR 10, yang 100 itu CIFAR 100. Nah, namun ini datasetnya yang susah banget untuk ditaklukkan lah gitu ya, dataset ini gitu ya. Ini dataset yang susah banget untuk ditaklukkan. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman cuma training model yang teman-teman buat gitu ya dengan dataset CIFAR 100 gitu ya, teman-teman nggak training pakai ImageNet, teman-teman nggak training pakai dataset yang dibuat sendiri, dikumpulkan sendiri, pokoknya cuma pakai CIFAR, cuma pakai 50.000 training image ini doang untuk mengklasifikasikan 100 kategori, itu untuk mencapai akurasi 90% di tes set image, itu susahnya luar biasa gitu ya. Teman-teman pasti cuma mentok-mentok di 70% lah, 75-80% gitu ya. Kalau bisa di atas 80 berarti teman-teman udah senior banget, udah tahu gitu ya, udah tahu untuk training. Cuman kebanyakan orang ya cuma mentok di 75, 78, 80 gitu ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman baru nyoba gitu ya CIFAR 10, teman-teman untuk untuk training pun ya bisa ya cuma dapat sekitar 59%, nggak lebih dari 60%. Dulu waktu saya pertama nyoba CIFAR itu saya nggak bisa
nggak bisa lebih dari 60% tes set akurasi. Ya, tes set akurasi. Kalau cuma training set akurasi mah bisa di apa ya namanya? Bisa diterusin sampai 100% pun bisa. Tapi yang kita bahaskan di sini adalah tes. Gitu loh. Seperti itu. Nah, ini tuh tes atau apa ya namanya? Dataset yang menunjukkan gitu ya, menunjukkan bahwa teman-teman sudah mengimplementasikan, sudah punya arsitektur yang bagus nih karena akurasinya tinggi di sini di tesnya gitu. Nah, ini pun sama gitu ya. Elementary cellular automata pun sama. Kalau misalkan ada arsitektur yang bisa ininya bagus gitu ya, akurasinya bagus di test set, ya maka dia salah satu arsitektur yang arsitektur yang superior seperti itu. Nah, ya kurang lebih seperti itu lah guys ya, kurang lebih itu untuk project riset gitu ya, yang mungkin akan membuka gitu ya, akan membuka publikasi Crash of AI di tahun 2026 ini gitu ya. Mohon maaf ya tadi penjelasannya agak panjang gitu ya. Suara saya udah lumayan serak ya, kering ya. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin wondering atau curious tentang project ini, atau bahkan teman-teman mau ada yang ikut gitu ya, ada yang ikut collab gitu ya, misalkan teman-teman mau juga ikut collab dan mau masuk di salah satu autornya gitu ya, dan bisa membantu juga, misalkan kayak membantu publikasi, membantu ini ya, membantu di prosesnya juga, itu boleh gitu ya. Nanti ya boleh hubungi saya gitu ya, mungkin boleh dari Discord atau boleh juga kirim email ke saya kok. Tapi kalau kirim ke email kayaknya saya sering nge-skip email, jadi di Discord aja gitu ya, di Discord aja kirim pesan gitu ya, DM ke Discord saya seperti itu. Oke, segitu saja guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye bye.